Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan video praktek penyampaian verbal kalimat 4 HKS dengan metode lagu labimba dan berdialog. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, bernyanyi labimba dengan hati gembira, bersama-sama. S-A-Y-A saya, B-E-L-I beli, B-O-L-A bola, saya beli bola. K-A-M-I kami, S-U-K-A suka, R-O-T-I roti, kami suka roti. Sa, ya, be, lili, bo, la, saya beli bola. Kakak, mimi, susu, kakak, ro, titi, kami suka roti. Yeay. Oke, tadi kita sudah bernyanyi lagu labimba. Sekarang Bu Guru mau bertanya nih sama kakak-kakak sama abang ganteng. Nah, siapa yang tahu suaranya jawab yang kencang ya. Nih, dengerin nih Bu Guru. S-A-Y-A, saya. Gus. B-E-L-I, beli, pinter. B-O-L-A, bola. Jadinya apa dong kalau digabungin? Saya beli bola. Ye, pinter. Lanjut lagi. Satu lagi nih. K-A-M-I, kami. S-U-K-A, suka. R-O-T-I, roti. Jadi kalau digabungin jadi apa? Kami suka roti. Yeay, hebat. 2 jempol untuk kakak-kakak sama abang-abang. Kemudian jawaban atas pertanyaan tema Bimba A I U E O Distance Learning kedua. Pertama, kegiatan bermain baca-bacaan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan? Kegiatan bermain baca-bacaan ini yaitu kegiatan belajar membaca sambil bermain. Jadi cara belajar membacanya itu dimulai dengan cara bermain. Seperti misalnya saat menanyakan kami, K-A-M-I, apa? Kami gitu. Jadi dia nggak difokuskan melihat buku ataupun teks, tapi hanya dari pengucapan si ibu guru ataupun mentornya. Kemudian jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan ini bisa melalui lagu, bercerita, berdongeng, ataupun berdialog. Apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, tujuannya di sini untuk menarik minat siswa dalam belajar dan membaca, sehingga dia tidak merasa bosan ketika diajak belajar membaca. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Ini bisa saja dilakukan ketika sebelum memasuki kegiatan bermain modul, diawali dengan bermain baca-bacaan dulu, atau setelah selesai bermain modul baru bermain baca-bacaan. Jadi dia berada di selang-selingin dengan pelajaran si anak tersebut. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena sebagian besar anak-anak lebih menyukai kegiatan bermain baca-bacaan ini. Karena ini dapat menciptakan proses bimbingan minat baca dan belajar anak yang fun learning. Karena sambil bermain, anak akan tertarik dan senang selama proses pembimbingan.
Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi motivator saat anak bermain baca-bacaan itu yaitu keaktifan si anak ketika si motivator mengajak bermain baca-bacaan, dan juga bagaimana respon si anak terhadap kegiatan tersebut, dan apakah si anak tersebut cepat tanggap atau tidak saat si motivator memberikan pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Ini bisa dilakukan bernyanyi bersama, misalnya bernyanyi labimba, atau bisa dilakukan melalui dialog atau bercerita, berdongeng, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai kegiatan baca-bacaan. Pertama, apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul ini adalah teori proses belajar yang dilakukan secara berulang. Misalnya, di awal ketika anak itu lebih menyukai kegiatan mewarnai, maka kita tidak bisa memaksakan anak untuk belajar matematika terlebih dahulu, modul matematika. Maka dibiarkan ia dulu belajar mewarnai dulu. Setelah mewarnai baru dilakukan proses pembelajaran selanjutnya, misalnya lanjut ke MTK, kemudian lanjut ke bermain baca-bacaan, dan kembali lagi ke awal tadi, kegiatan mewarnai tadi. Jadi jam bandul di sini adalah kegiatan awal yang dilanjutkan dengan kegiatan inti, kemudian kembali ke kegiatan awal. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapannya ini agar anak tidak cepat merasa bosan dengan kegiatan proses bimbingan minat baca dan belajar, sehingga anak tetap tertarik dengan kegiatan tersebut. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kapan saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan si anak. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkannya ini yaitu dengan melihat karakter si anaknya terlebih dahulu dan menanyakan si anak dia maunya apa. Misalnya ketika dia maunya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kalau dia maunya mewarnai terlebih dahulu, dikasih mewarnai terlebih dahulu. Kemudian jika selanjutnya dia ingin bermain modul baca, lanjut modul baca, baru modul MTK, dan kembali lagi ke kegiatan mewarnai. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, kemungkinan si anak tidak akan tertarik dalam kegiatan pembelajaran, karena biasanya anak usia dini ini memiliki ketertarikan sendiri tanpa bisa dipaksakan oleh orang dewasa. Karena saat dipaksakan oleh orang dewasa sesuai keinginan orang dewasa, yang ada si anak tidak akan mau belajar, sehingga minatnya tidak akan tumbuh sehingga minat baca dan belajarnya tidak akan tumbuh, dan itu akan membuat si motivator kesulitan dalam menghadapi si anak. Sekian dari saya, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.